Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya sekalian ya di acara Tri-ALC hari Senin malam. Ada apa ya di hari Senin malam? Teman-teman tahu waktunya kelas apa? Yang udah tahu boleh kasih bocorannya ya di kolom komentar ya, supaya yang baru pertama kali ikutan dapat bocorannya nih. Wah, tuh ada Bu Selvi ya, pagi. Semangatnya selalu pagi ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi di malam hari ini seru banget ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol di waktu di briefing dengan Crown Agency kita yang akan menjadi pemateri malam hari ini, itu seru banget. Mengupas tentang apa sih keunggulan 3i Networks gitu ya, dari kacamata produknya, dari kacamata bisnisnya, yang mungkin jarang orang perhatikan, begitu ya. Bisa jadi karena kurang pengalaman, belum pernah sebelumnya belum pernah punya asuransi atau belum pernah ikut bisnis yang seperti asuransi ataupun jaringan, begitu ya. Akan dibuka, akan dibahas dengan sangat menarik sekali malam hari ini. Karena itu teman-teman, kalau masih ada waktu 1 menit ke depan deh, paling enggak ya, coba di morning call gitu ya, di morning call ya. Teman-temannya, timnya untuk segera masuk ikutan ke acara kita malam hari ini. Apalagi nih mengingat acara ini tuh gratis ya, gratis nggak bayar, kecuali dari kuota teman-teman sendiri yang mungkin banyak juga yang udah pakai paket ya, jadi murah gitu ya, atau wifi. Oke. Saya mau lihat dulu nih, ada sudah berapa banyak sih ya? Oke, ada 200 ya. 200 plus, makin lama makin banyak nih. Di antaranya yang sudah buka gallery view. Oh ya, catatan penting nih buat teman-teman. Kalau mau efektif mengikuti acara seminar ya, teman-teman pengen nggak mengikuti training, mengikuti seminar online, kelas online, apapun formatnya begitu ya, online begitu, dan teman-teman bisa bawa pulang materinya, bisa benar-benar meresap. Mau nggak? Mau ya? Nggak pengen 1 jam berlalu begitu aja, betul nggak? Nah, supaya bisa maksimal, ada cara yang sangat-sangat mudah, simple sekali, yaitu apa? Buka kameranya masing-masing. Ya, pastikan Bapak Ibu buka kameranya supaya kelihatan, supaya pembicaranya, pematerinya bisa lihat langsung siapa pesertanya yang ikut, ya kan, supaya nanti bisa interaksi seperti bertatap muka secara offline. Jadi meskipun online, feel-nya tetap offline. Nah, karena buka kamera, tentu saja posisi dari Bapak Ibu semuanya layaknya mengikuti acara seminar atau training ya. Bayangkan saja Bapak Ibu semuanya sedang mengikuti di kelas seperti tatap muka, seperti offline begitu ya. Cari tempat duduk yang nyaman, posturnya juga jangan sambil rebahan ya, khawatir nanti malah ketiduran ya kan. Nah, anggap saja Bapak Ibu sudah mengeluarkan uang nih untuk beli tiketnya, betul nggak? Maka dijamin hasilnya pasti akan lebih maksimal. Beberapa yang saya pantau, wah ya, kita lihat dari CCTV dulu nih. Oke, ada Ibu Restuningsi dari Malaysia ya. Oke, ini posturnya udah siap mengikuti training. Jos ya. Ada Bu Sri Ningsi juga. Wah, sama-sama Ningsi. Yang satu dari Malaysia, satu dari Garut ya. Ada Pak Muslihudin ya. Wah, posturnya juga sudah mengikuti kelas training ya. Pak Samsuri, Pak Muhammad Soim, Bu Kotima ya. Lalu kita lihat di galeri view yang kedua, di sini ada Bu Martina dari Bandung ya. Ada Pak Mamat juga. Pak Nizam dari Jakarta ya, Pak Ferry dari Tangerang Selatan, Ibu Ratih ya, ada Bu Adriana dari NTT. Ini semakin ke sini teman-teman makin ini ya, makin keren dalam mengikuti kelas-kelas training. Wih, ada Pak Amin Tasitorus. Halo Pak. Oke, teman-teman boleh komentar juga, bikin seru, bikin semangat, bikin gesekan positif. Kasih tahu siapa yang lagi nonton bareng anggota timnya. Di absen di kolom komentar. Tim saya si A, si B, si C, si D. Wah, gitu ya, biar saling semangat gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan segera masuk ke acara supaya teman-teman juga bisa langsung dapetin ilmu-ilmu malam hari ini.
Untuk itu kita akan mulai, tetapi sebelumnya saya minta sinyalnya dulu dong, ya kan? Apakah teman-teman sudah siap mengikuti acara ini atau belum? Kalau sudah siap, seperti biasa kasih lihat jempolnya dulu. Dan tepuk tangannya teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya. Untuk itu kita akan lihat profil Crown Agency kita berikut ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, latar belakang dari Crown Agency kita malam hari ini adalah seorang agen asuransi konvensional dulunya. Ya, sebelum di CAR, beliau juga merambah di perusahaan asuransi lain yang sudah punya prestasi juga ya, bukan sebentar, tetapi cukup eksis ya, cukup lama begitu, dan juga sudah dikatakan sebagai agen yang berhasil di perusahaan yang lalu. Juga beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Dan di 3i Networks, di PT AJ Sentral Asia Raya, sudah meraih trip juga yang disediakan oleh 3i Networks ya. Salah satunya adalah ke Korea gratis pada tahun 2018 yang lalu. Dan beliau berasal dari kota Jakarta, bergabung di 3i Networks pada bulan Agustus 2015. Dan tentunya saat ini sudah mencapai posisi Crown Agency sebagai salah satu yang pertama ya, wanita pertama nih yang mendapatkan gelar Crown Agency di 3i Networks. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita berikan sambutan yang meriah untuk Ibu Melina Lei. Selamat malam Bu Melina, mana tepuk tangannya teman-teman? Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Melina. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam teman-teman semuanya yang hadir di 3i Live Channel ini ya. Saya lihat ya Pak Frans, luar biasa ya. Ada yang dari Arab, saya lihat ada dari Taiwan, Singapura, Dubai ya, dan Papua, NTB, sama Dumai. Hampir semua tempat terjangkau ya untuk acara Zoom ini ya Pak Frans ya. Luar biasa sekali ya, sekali bicara bisa sampai ke seluruh melewatin pulau Indonesia sampai ke luar negeri nih Pak Frans. Ya. Selamat malam ya teman-teman semuanya, senang bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini di acara 3i Live Channel ya. Perkenalkan, saya Melina Lei, Crown wanita pertama di 3i. Malam hari ini sebenarnya saya hanya ingin berbagi aja ya kepada teman-teman yang mungkin ya selama ini join di 3i atau yang baru bergabung di 3i ya, tapi belum begitu paham tentang keunggulan yang ada di 3i ya, di program bisnis kita ini ya. Jadi malam hari ini saya ingin membahas ya keunggulan apa ya yang sangat perlu teman-teman ketahui ya di program 3i ini supaya apa? Supaya teman-teman melangkah di bisnis 3i ini dengan mantap kayak gitu loh Pak Frans ya. Jadi tidak terpecah fokus ya ke sana kemari dan tidak mudah diombang-ambingkan sama angin nih Pak Frans. Karena sekarang lagi banyak angin badai nih Pak Frans masalahnya. Ya, apalagi di saat pandemi ini ya banyak orang yang hatinya itu tuh kayak digoyahkan kayak gitu loh Pak Frans. Akhirnya jadi apa ya? Jadi terombang-ambing ya dengan apa yang awal yang mereka dengan apa yang keputusan awal yang sudah mereka ambil ya. Akhirnya akhirnya apa? Tidak apa ya? Jadi tidak komitmen ya terhadap apa yang mereka putuskan di awal mereka join di 3i. Karena apa? Karena mereka belum begitu tahu kelebihan yang ada di sistem 3i, Pak Frans. Ya, oke. Baik, betul sekali Bu Melina Lei, saya sependapat ya, banyak hal-hal yang bukan belum terungkap ya, tetapi teman-teman perlu membuka lalu menemukan. Nah, malam hari ini tentunya dengan bantuan Bu Mei juga, teman-teman mungkin yang belum tahu akan dapat nih, ya kan, apa sih sebenarnya yang menjadi plus-plusnya daripada 3i Network, keunggulan mungkin gitu ya dibandingkan dengan di luaran sana. Dan juga nanti mungkin akan ada kesempatan buat teman-teman ya sambil berjalan
di tengah-tengah nanti teman-teman mungkin boleh sisipkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Melina Lei. Oke, untuk itu Bu Melina Lei mungkin bisa langsung masuk ke materinya, apa sih yang tadi sempat dibahas oleh Bu Mei. Silakan Bu Mei. Ya, terima kasih Pak Fran. Ini Pak teman-teman ya, saya ini join di Bisnis 3i ini ya. Bukan saya asal memilih keputusan untuk join di Bisnis 3i ya, Bapak Ibu. Karena sebelumnya itu saya adalah seperti yang Pak Fran bilang, saya background-nya itu adalah agen asuransi dari perusahaan lain ya, dari perusahaan lain ya. Kenapa saya memilih ya, bukan saya tidak punya prestasi di perusahaan asuransi lain ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa saya mau memilih 3i Network ini ya, mau memilih bergabung di perusahaan CAR ya. Pada waktu tahun 2015 ya, waktu itu 2015 kalau nggak salah bulan Agustus ya, saya join di 3i ini ya. Karena saya melihat ya, program 3i ini banyak keunggulannya Bapak Ibu. Ya, banyak keunggulan yang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar sana ya. Terutama yang saya lihat apa ya, program kita itu di program 3i kita ini yang dikeluarkan perusahaan CAR ini itu mudah dipasarkan ya, mudah disosialisasikan ke masyarakat ya. Kenapa? Karena perusahaan CAR salah satu adalah perusahaan Salim Group Bapak Ibu ya. Karena banyak kalau kita jual nih ya, kalau kita jual sesuatu nih ya, produk atau apa ya kan ya. Kadang-kadang ada di pelosok-pelosok tertentu ya, di pedalaman-pedalaman tertentu, orang nggak akan kenal nama perusahaan tersebut kalau perusahaan tersebut tidak ada ininya, tidak ada brands-nya ya, nama brands perusahaannya ya. Nah, kalau di CAR ini dia kan ini kan merupakan perusahaan Salim Group. Kadang-kadang kalau kita bilang nama CAR belum tentu orang kenal kayak gitu loh, nama CAR di pedalaman-pedalaman. Tapi kalau kita bilang ya, salah satu pemiliknya adalah yang biasa ibu atau bapak konsumsi produknya, yaitu Indomie. Ya, mereka pasti tahu Indomie kayak gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak usah jelasin panjang lebar ya tentang CAR gimana, tapi kita kasih tahu, Ibu, Bapak pernah makan Indomie nggak? Ya kan? Pasti mereka langsung tahu, langsung kenal, langsung tahu. Iya Bu, kalau Indomie saya tahu. Karena apa? Mau ke pedalaman paling dalam pun, semua orang pasti ada pernah ya kan mengkonsumsi Indomie. Ya. Sudah tuh Indomaret Bapak Ibu. Indomaret itu ada di mana-mana. Ya, seperti saat ini kita bisa bayar premi di Indomaret ya. Kita bisa dapat 4 bungkus Indomie loh, ya. Karena apa? Itu sponsor dari perusahaan CAR ya, sponsor dari perusahaan CAR. Karena perusahaan CAR ini adalah salah satu anak perusahaan Salim Group. Ya. Dan perusahaan Salim Group itu banyak anak perusahaannya yang teman-teman tahu, salah satunya Indofood ya, Indofood ya, Bogasari, ada lagi lah, banyak lah anak perusahaannya ya. Tapi paling terkenal ya yaitu yang teman-teman tahu ya Indomie ya, Indomie sama Indomaret ya yang ada di mana-mana. Berapa ruko dari rumah saya Indomaret, berapa ruko lagi Indomaret. Jadi setiap jalan rumah saya sampai ke ujung-ujung mana, saya selalu ketemu Indomaret, Bapak Ibu. Jadinya kita itu tuh lebih mudah memasarkan ya produk CAR ini karena ya keunggulannya itu yang saya bilang ya, dia banyak yang bisa Bapak Ibu jual ya untuk brand perusahaannya CAR ya. Dan CAR ini saya lihat dia mengeluarkan program 3i ini. Dia program 3i ini tuh sudah mencakup ya, teman-teman lihat ya. Dia sudah mencakup ya semua yang dibutuhkan orang di luar sana ya. Dan melalui 3i lah masyarakat diedukasi betapa pentingnya namanya asuransi.
ya. Betapa pentingnya tuh punya investasi, ya. Dan betapa pentingnya ya kita bisa mempunyai ya bisnis ya kecil-kecilan, kita bisa punya bisnis wirausaha walaupun kita tidak punya modal, Bapak Ibu. Jadi program 3i ini tuh sangat membantu ya masyarakat di luar sana yang menginginkan punya bisnis sendirilah ya, bisa menjalankan bisnis sendiri, tapi tidak punya modal ya, tidak punya pengetahuan, tidak pinter ya, dan juga mungkin bukan latar belakang, bukan siapa-siapa ya, tapi melalui program 3i ini kita itu bisa menjadi maksudnya bisa menjadi sosok orang ya yang punya image lah ya, yang punya image yang berbeda. Mungkin ya dulu dia bukan siapa-siapa ya. Waktu awal kan teman-teman bisa lihat nih yang gabung di 3i ini. Banyak kan sebelumnya itu dia bukan siapa-siapa ya. Tapi setelah bergabung di 3i itu akhirnya mengangkat hidupnya itu menjadi ya seorang pahlawan yang kita lihat ya latar belakangnya sebelumnya ya nggak ada apa-apanya ya gitu loh. Tapi akhirnya dapat perubahan hidupnya itu tuh luar biasa sekali melalui program 3i ini ya. Dan teman-teman harus tahu ada apa dengan 3i ya. Dan saya bergabung di 3i ini karena bukan saya coba-coba ya, bukan saya coba-coba masuk ke perusahaan yang sistemnya itu masih uji coba, teman-teman. Kalau Bapak Ibu masuk ke sistem yang uji coba, Bapak Ibu menjadi kelinci percobaan menurut saya. Ya. Karena banyak teman-teman yang itu dijadikan kelinci percobaan di luar sana. Habis itu apa? Ya kan? Akhirnya tidak teruji sistemnya, akhirnya teman-teman terlontang-lantung ya gitu loh. Ya, terlontang-lantung nggak mau balik ke 3i ya sudah nggak bisa, ya kan? Akhirnya di sana juga nggak jadi apa-apa. Kan itu sangat disayangkan sekali menurut saya. Bapak Ibu, saya ini ya awal ya, kenapa saya join di 3i itu, kenapa saya mantap? Karena saya melihat sistem 3i itu sudah berjalan. Dan saya lihat ya, sistemnya itu tuh benar-benar program yang benar-benar itu tuh real, nyata gitu loh. Nyata bukan katanya. Teman-teman kan banyak nih diiming-iming dengan katanya penghasilannya itu setahun bisa berapa miliar, berapa ratus juta. Tapi itu katanya, teman-teman. Belum ada buktinya. Tapi waktu saya join di 3i, itu tuh sudah ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, saya nggak mau join. Itu benar-benar real bukti nyata. Saya lihat bonusnya Pak Kwancen. Benar-benar real nyata, saya lihat bonusnya Pak Kwancen. Itu yang bikin mata saya terbelalak gitu loh. Oh, ini peluang nih. Ada kendaraan yang bisa membawa saya sukses lebih cepat nih. Yang bisa membesarkan nama saya nih. Kenapa enggak saya ikut join di dalam situ ya gitu loh, untuk mengambil langkah perubahan hidup saya kayak gitu loh, Bapak Ibu. Akhirnya saya ikutin aja sistemnya. Saya nggak menjalankan sistem sendiri ya, nggak cari-cari jalankan sistem sendiri atau bikin program-program sendiri, enggak. Saya hanya ikutin setiap anak tangga yang ada di program 3i kita. Seperti tip agency, saya harus punya omset berapa. Leader agency, saya harus punya omset berapa. Sampai saya capai ke crown, saya harus punya omset berapa. Saya harus naikkan berapa bronze supaya saya bisa capai ke crown. Jadi saya bikin target-target itu ya sesuai dengan sistem, kayak gitu loh. Sistem yang ada di 3i, Bapak Ibu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin sistem-sistem sendiri, ya gitu loh. Karena sistem kita itu tuh tinggal kita ikutin aja. Ya, dan program kita ini ya sangat luar biasa sekali loh teman-teman, ya. Pertama ya, kita
tidak perlu hafalin produk yang banyak banget ya. Tapi yang perlu kita hafalin ya, itu produknya itu tuh sudah fix ya, sudah tetap punya. Programnya itu tuh cuma ada 3 paket, teman-teman. Itu hanya perlu dihafalin 3 paket itu aja ya. Paket yang mau ambil 3,5, 700 atau 1 juta, itu doang. Ya. Jadinya tergantung orang masyarakat yang Bapak Ibu kenalin ya, yang Bapak Ibu rekrut itu, dia sanggup sisihkan uang itu tiap bulan itu berapa nominalnya. Mau ambil 3,5 paketnya 700 atau 1 juta. Kita hanya punya 3 paket ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah hafal-hafal setengah mati ya, yang kayak seperti di asuransi lain, ada rider-ridernya banyak banget. Itu sebulan pun Bapak Ibu nggak akan hafal, kayak gitu loh, rider-ridernya. Ada yang jadi agen asuransi 5 tahun, 10 tahun pun, belum tentu dia paham dengan rider-rider itu, kayak gitu loh. Tapi di 3i ini, kita nggak perlu hafalin rider-rider, ya. Manfaat-manfaat asuransi yang banyak itu nggak ada. Yang perlu Bapak hafalin apa? Ibu hafalin apa? Program kita cuma 3,5, 700, 1 juta, itu aja. Ya, sudah tuh Bapak Ibu ya, dari program kita, saya jelasin tentang keuntungan program kita dulu ya, keuntungan dari program 3i ini ya. Pertama, kita dapat investasi ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, investasi kita lebih unggul daripada perusahaan asuransi lain. Ya. Itu sangat jelas sekali. Kita bisa lihat ya, jumlah harga unit link kita ya dibandingkan perusahaan asuransi lain. Kalau di perusahaan kalau kita nih ambil asuransi nih di tempat lain ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Dengan nominal nih 350.000 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak mungkin akan 5 tahun ya dengan sama nih ya, sama kita invest 5 tahun juga di tempat lain ya, di tempat branch lain ya, 5 tahun juga. Bapak Ibu nggak mungkin, saya jamin, nggak mungkin akan melihat nilai tunai itu ada 80% Bapak Ibu. Nggak mungkin ada 80%. Ya, 5 tahun loh Bapak Ibu, nggak mungkin ada 50%. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, nilai unit link CAR ya, sangat luar biasa sekali. Saya aja sampai terbengong-bengong. Seumur-umur hidup saya jalankan ya menjadi agen asuransi ya. Saya baru lihat sangat luar biasa ya kenaikan unit link asuransi CAR ya. Dari saya join ya awal nilai unit link cuman 2.500 kalau nggak salah. 2.500. Sekarang ya, saya tadi baru buka, harga unit link sekarang 4.250 perak ya. Kemarin ya, waktu Juli sempat naik menjadi 4.450. Jadi ya, itu sudah lebih-lebih kelebihannya. Itulah yang membuat kenapa CAR bisa mempunyai prestasi, mendapatkan penghargaan terbaik, the best di unit link-nya setiap tahun, Bapak Ibu. Setiap tahun. Belum tentu loh Bapak Ibu sekolah ya atau kerja ya bisa mempunyai prestasi setiap tahun nomor 1, ranking 1. CAR itu mau mendapatkan nomor 1 itu bukan mudah Bapak Ibu. Dia bersaing dengan berapa ratus perusahaan asuransi di Indonesia, Bapak Ibu. Di Indonesia. Karena setiap tahun itu kita sama OJK itu ada diberikan penghargaan, ya, penghargaan dari berbagai perusahaan asuransi yang bisa kita lihat di Infobank, ya. Nah, itu bisa kita lihat, ya. Kalau Bapak Ibu ada ada langganan Infobank. Kalau saya lihat dari Google ya, dari website kan ada ya, dari website bisa kita lihat, kita klik aja Infobank ya, pasti kita bisa lihat mau berita yang dari apa kita bisa cari ya.
Jadi saya bilang ya, investasinya sudah unggul ya. Kedua ya, melalui program 3i ya, melalui program 3i masyarakat yang awalnya ya boro-boro punya asuransi walaupun kecil asuransinya ya. Karena di sini kan program 3i kalau Bapak Ibu ambil yang 350.000, kita ini kan ada dapat proteksi 21 juta ya. Kita sebagai penjalan bisnis, kita diproteksi 21 juta. Kalau yang 350.000 ya. Kalau yang 700.000 kita diproteksi 42 juta. Kalau yang 1 juta kita diproteksi 60 juta, Bapak Ibu. Gampang diingat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya walaupun kecil yang 350.000 itu diproteksi 21 juta ya, belum tentu loh Bapak Ibu semua orang itu punya asuransi di luar sana walaupun 21 juta. Ya. Tapi melalui program 3i ini ya, awalnya orang tidak punya asuransi dan orang yang tidak paham asuransi, akhirnya mereka punya Bapak Ibu. Walaupun kecil 21 juta. Seperti tadi ya, ada nasabah telepon saya. Dia bilang dia mau ngajuin klaim karena mamanya meninggal karena kecelakaan ya, kecelakaan ditabrak sama truk ya. Keluarnya sih memang dia ambil program yang 350.000. Jadi itu UP-nya ya, proteksinya hanya 21 juta yang bisa diklaim. Tapi dia bilang, walaupun 21 juta, Bu Mei, itu lumayan loh Bu untuk ngurusin kuburan mamanya gitu. Karena orang mati pun perlu biaya Bapak Ibu. Bukan kita hidup perlu biaya juga, mati juga perlu biaya. Ya. Jadi tergantung value-nya ini tergantung kebutuhan masing-masing orang. Ada orang menurut dia 21 juta lumayan. Tapi ada orang bilang 21 juta kecil. Jadi ya tergantung masing-masing punya orang punya pandangan ya. Jadi ini kan tergantung kesanggupan kita daripada nggak ada ya teman-teman, daripada nggak ada sama sekali ya. Jadi 21 juta pun itu ada nilainya ya teman-teman ya, ada nilainya. Jadi menurut saya ya dengan ada program 3i ini masyarakat jadi paham pentingnya asuransi kayak gitu loh. Walaupun kecil karena mereka itu awalnya mungkin mereka ingin menjalankan bisnisnya, ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi dengan tidak sengaja ya, mereka mendapatkan paket asuransi juga di dalamnya. Mereka dapat juga paket investasi di dalamnya. Jadi kita itu bukan semata-mata hanya di sini hanya menjalankan bisnis untuk dapat penghasilan aja. Tapi kita mendapatkan 3 program itu dalam satu paket. Nah, jadi tergantung pilihan ya. Karena menurut saya sebenarnya tidak ada alasan ya buat siapapun ya yang nggak bisa menabung menurut saya ya, nggak bisa punya asuransi ya. Karena mungkin kalau mereka mau beli asuransi di tempat lain, mungkin tidak ada program seperti 3i begini, mereka bisa punya alasan menolak. Oh, saya nggak bisa bayar nih, karena saya nggak punya uang. Tapi kalau di 3i, kita ini nggak ada alasan Bapak Ibu nggak bisa bayar premi. Karena apa? Karena kita ada program Bapak Ibu bisa menabung gratis di sini. Tinggal caranya gimana? Jalankan bisnisnya. Ya, cara jalankan bisnisnya ini nggak susah nggak? Sebenarnya mau dibilang susah nggak susah, itu tergantung mindset kita, ya. Apapun kalau mau dijalankan, ya, dengan benar-benar tekad dan hati kita ini mantap, ya, dan kita itu memang punya pendirian yang teguh, ya. Jadi kita itu apapun bisa kita hadapin, apapun bisa kita jalanin, ya. Karena semua apapun yang kita inginkan bisa kecapai kalau kita benar-benar punya niat, Bapak Ibu. Sebenarnya dari niat dulu. Niat nggak? Ya, punya penghasilan di sini ada niat nggak?
Kalau Bapak Ibu ada niat, pasti bisa. Karena apa? Teman-teman akan dibantu sama leader-leader yang lain, ya. Seperti malam ini, ya. Kalau memang teman-teman niat nih, ya, teman-teman bisa ngundang, ya, ngundang teman atau saudara atau siapapun yang Anda kenal, ya, untuk masuk ke 3i Live Channel ini. Hanya nonton aja. Kita yang bicara, ya, teman-teman ngundang orang, ya, hanya buat nonton di sini, nonton bareng, ya. Kita yang bantu kayak gitu loh, yang bantu menceritakan program ini. Jadi walaupun Anda tidak bisa berbicara, ya kan, tidak punya pengetahuan banyak, tidak pandai ngomong, ya kan, tidak pandai cerita atau apalah ya kan, ya alasannya kan banyak alasan ya. Kadang-kadang orang kan diajakin untuk punya penghasilan, alasannya segudang kayak gitu loh. Ya kan? Belum apa-apa udah bikin alasan yang belum dihadapin, alasannya tuh udah ada kayak gitu loh. Padahal belum dihadapin nih, ya kan? Tapi di benaknya dia, ya kan ya, itu yang muncul tuh hal-hal negatif, pemikirannya tuh negatif semua. Yang nggak bisa terjadi apa-apa, ya kan? Karena semua itu tergantung niat. Coba kalau Bapak Ibu ada niat nih, ya niatnya nih lebih besar nih, ya kan? Ada bahaya di depan pun seperti apapun yang mengancam Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu lewatin nggak? Pasti Bapak Ibu terjang kayak gitu loh. Karena apa? Karena Bapak Ibu memang punya niat kayak gitu loh. Seperti contohnya lah saya ibu-ibu ya, kadang-kadang saya naksir nih sama tas ini, ya kan? Tapi saya takut nih gesek kartu kredit suami. Kalau saya gesek kartu kredit suami, ya kan ya, pasti suami kan ketahuan, ya kan? Pasti dia marah-marah. Kok belanja lagi, ya. Nah, karena sudah punya niat, ya, kita kepengen banget. Pasti kita pikirkan nggak untuk dapat beli tas itu, ya? Pasti kita pikirkan untuk mendapatkan caranya gimana ya untuk mendapatkan uang supaya saya bisa beli tas kesukaan saya itu ya gitu. Bisa aja ya kan suami kasih uang belanja sayur setiap bulan ya kan ya. Kita irit-iritin kayak gitu loh, ya kan? Irit-iritin ya kan ya. Kita tabungin ya uang itu atau kita ya kan puterin uangnya ke investasi atau apa ya kan ya, atau kita jadikan uang lagi ya, jadikan penghasilan lagi ya kan. Misalnya dengan jalankan 3i ini misalnya kan ya, dari ternyata tabungan ini dengan 350.000 saya bisa ambil nih dari uang yang diberikan sama suami setiap hari misalnya saya bisa sisihkan 12.000 ya dari uang jajan saya. Ya udah saya sisihkan ya kan 12.000 uang jajan saya. Tapi saya mau dapatkan penghasilan di 3i ini supaya apa? Supaya saya bisa beli tas pakai uang saya sendiri. Saya tidak perlu berantem sama suami, ya kan ya? Saya bisa beli lipstik yang mahal, saya bisa beli bedak yang mahal dengan saya mau beli apa kesukaan saya, ya kan ya? Tapi selama saya tidak pakai uang suami, ya kita jadi tidak berantem, ya kan? Nah, jadinya saya bilang kalau kita punya niat, ya kan ya, apapun bisa kita kerjakan. Ya. Kalau punya niat, Bapak Ibu pasti akan belajar sampai bisa kayak gitu loh. Seperti saya awal, saya nggak ngerti, nggak begitu paham tentang program 3i, langsung paham, ya kan? Enggak. Awal juga saya nggak begitu paham, tapi saya langsung join, saya langsung jalanin. Sambil jalanin ya, sambil proses jalanin, saya sambil belajar, Bapak Ibu. Ya kan? Jadinya sambil kita kerjakan, kita sambil belajar, ya kan? Sambil belajar. Akhirnya kita jadinya paham kayak gitu loh. Paham, akhirnya jadi lancar. Awalnya ya gagap-gagap juga, nggak paham 100% juga. Tapi akhirnya karena sering dilakukan, ya kan? Setiap hari ya, sering kita bicarakan, pagi, siang, malam kita bicaranya 3i melulu ya sama orang yang kita ketemuin, ya kan? Akhirnya tuh jadi hafal di luar kepala kayak gitu loh Bapak Ibu.
Cobalah Bapak Ibu kerjakan pekerjaan rumah yang setiap harinya itu aja Bapak Ibu kerjakan. Hafal nggak? Pasti hafal. Karena yang diomongin ya itu-itu aja. Ya. Jadi saya bilang, balik-balik ya tergantung niat kita, ya. Niat sama keberanian kita untuk mengambil satu keputusan, oh, saya mau keluar dari zona nyaman saya nih. Saya nggak mau terkungkung di zona nyaman. Kayak gitu loh. Saya mau menjadi seorang pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Saya nggak mau hidup saya ini dari tahun ke tahun begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Jadi itu tergantung keputusan Bapak Ibu. Ya. Tergantung keputusan kita sendiri. Kita melihat ya diri kita itu siapa, ya, itu tergantung kita. Jadi setiap hari Bapak Ibu berkaca aja di kamar atau di mana, saya ini harus berubah, kayak gitu loh. Katakan pada diri sendiri, saya harus berubah. Saya nggak mau begini-begini aja, saya harus berubah. Karena setiap hari Bapak Ibu praktekkan terus, ya, akhirnya apa? Karena tertanam di mindset, ya, mindset Bapak Ibu, akhirnya tertanam di bawah alam sadar Bapak Ibu. Membuat Bapak Ibu tuh kakinya itu harus melangkah, kayak gitu. Nggak bisa nggak melangkah. Ya, nah, itu salah satu yang membuat saya, kenapa saya bisa, ya kan ya, join dimanapun, ya, saya bergabung, ya, saya itu tuh nggak mau tuh bergabung di bisnis mana menjalankan bisnis apapun ya bagi saya ya. Saya nggak mau main-main Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau coba-coba. Karena apa? Karena usia saya tuh sudah 45 tahun dan saya tidak mau coba-coba. Kalau saya mau coba-coba, ya saya coba-coba di usia 20 tahun. Boleh saya coba-coba. Ya. Di usia 20 tahun saya mau coba-coba, silakan. Itu waktu usia 20 tahun saya banyak mencoba-coba, ya. Tapi kalau sudah usia kita, ya kan ya, sudah mau pensiun, Bapak Ibu masih terombang-ambing, ya kan, di luar sana dengan menjalankan bisnis coba-coba, menurut saya tuh waktu Bapak Ibu akan kebuang sia-sia. Akan kebuang, akhirnya 10 tahun Bapak Ibu nggak tahu menjadi apa, nggak tahu kayak gitu loh. Ya. Karena kita ini ya kan nggak bisa memutarbalikkan waktu kayak gitu loh. Dan saya melihat ya salah satunya yang luar biasa juga dari 3i ya, teman-teman ya. Kita itu punya ya kan manfaat proteksi asuransi. Saya ada ya kan pengalaman dari ya, saya mau sharing pengalaman dari nasabah saya ya. Dia bayar premi ya, keunggulan di CAR ya, di program kita ya. Dia ada bayar premi baru setahun Bapak Ibu. Baru setahun dia bayar premi ya, baru setahun dia bayar premi. Habis itu ya, setahun kemudian dia nggak bayar Bapak Ibu. Dia nggak bayar premi ya. Jadinya dia nggak bayar premi karena dia nggak sanggup bayar atau apa, saya nggak tahu ya. Habis itu untung dia nggak tutup polisnya ya. Jadinya dia nggak tutup polisnya. Jadi dia nunggak bayar lah setahun, ya. Tapi akhirnya karena ada COVID, karena anak COVID nih ya, saat ini kan lagi ada COVID ya, lagi COVID kan. Akhirnya suaminya itu tuh kena COVID, ya, kena COVID, masuk rumah sakit, ternyata meninggal, Bapak Ibu, meninggal kena COVID. Dan dia cek file-file suaminya dia. Ya, file-file suaminya dia, karena suaminya ada ambil berapa asuransi ya, ada ambil berapa asuransi di luar sana. Salah satunya dia lihat ada buku CAR, ya, ternyata suaminya ada ambil CAR. Dia lihat kok ada buku polis CAR. Dia teleponlah ke CAR, dia tanyain, ya, Bu, ini ada polis atas nama suaminya dia ya, atas nama suaminya dia bilang, saya mau tahu ini polis masih aktif nggak ya, Bu? Karena saya hanya bayar setahun, dia bilang. Akhirnya apa? Petugas lancar bicara sama dia bahwa polisnya itu masih aktif, Bapak Ibu. Masih ada nilai tunai kurang lebih berapa lah, masih aktif lah, ya kan?
Udah kecil ya, nilai tunainya mungkin 300-an ribu ya. Akhirnya ya kan ya, puji Tuhan sekali ya menurut saya ya, dia bilang ya, itu polis bisa diklaim, teman-teman. Kalau di asuransi tempat lain ya, saya pernah nih ya kerja di perusahaan asuransi lain. Ada nih temen ya, bayar polis setahun Bapak Ibu, setahun. Habis itu bulan ke-13 sama ke-14 dia lupa bayar. Bulan ke-13, 14 dia lupa bayar. Akhirnya dia meninggal gara-gara apa? Gara-gara kuret. Dia hamil di luar kandungan, dia kuret, akhirnya pendarahan, meninggal. Akhirnya dia mau klaim kan asuransinya dia kan. Asuransinya lapse, mati, nggak keluar. Padahal ya kan dia hanya nggak bayar 2 bulan. Akhirnya dia nggak dapat proteksinya, UP-nya nggak keluar. Itu teman-teman tahu nggak? Ya kan? Bahwa CAHR itu baru bayar setahun aja, kalau perusahaan asuransi di luar sana, kalau Bapak Ibu nggak konsisten bayar 2 tahun nih, ya kan ya, Bapak Ibu nggak bisa cuti premi. Tapi kalau di CAR, kita bayar nih ya, 3 bulan. Kita konsisten bayar 3 bulan. Ternyata bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 kita nggak bayar. Ternyata meninggal pula di bulan ke-6. Saya pernah ada nasabah kejadian meninggal di rel kereta api juga ya, rel kereta api yang dekat Kalideres ini ya. Nah, itu klaimnya juga meninggal. Klaimnya juga keluar. Klaimnya juga keluar. Luar biasa loh menurut saya. Coba di asuransi lain, dia nggak dapat sepeser pun menurut saya. Karena di tempat lain 2 tahun itu kita harus konsisten bayar premi baru boleh cuti premi. Tapi di CAR nggak ada aturan begitu. Di CAR yang penting Bapak Ibu ya kan ada nilai tunai di dalam, polis Bapak Ibu aktif. Selagi ya nilai tunainya itu bisa membayar biaya asuransinya, ya. Kalau di tempat lain nggak bisa. Cuti premi itu belum 2 tahun lebih itu nggak bisa cuti premi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus paham, ya. Sama keunggulan itu yang tadi yang saya bilang, investasinya ya kita lebih unggul, ya. Manfaat asuransinya, proteksinya kita juga lebih unggul, ya kan? Nah, sekarang saya cerita bonusnya nih. Saya cerita bonusnya nih, ya. Bonusnya itu juga lebih unggul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya bonus kita ya. Kalau Bapak Ibu rekrut nih sekarang nih ya 5 ya rekrut 5 ya pribadi ya. Bapak Ibu kan berarti dapat elit kan? Kalau 5 kan dapat elit ya. Bapak Ibu kalau dapat elit bonus di kita berapa? 1 juta kurang lebih 1.750.000 sampai 2 juta ya saya bilang ya. Kalau itu dia bayar bulanan. Kalau premi 350.000. Tapi kalau dia bayar tahunan, Bapak Ibu, kalau dia bayar tahunan nih, perusahaan kan ada kasih bonus nih, ya kan? Kita dapat double nih, ya kalau yang bayar tahunan nih dapat double nih. Bonus Bapak Ibu tuh kurang lebih 4 juta lebih loh. Kalau rekrutnya 5 loh. Kalau di perusahaan asuransi lain, ya, Bapak Ibu cuma dapat bonus berapa? Kalau premi dengan 1, itu kalau 5, rekrut 5, itu kan totalnya 1,750 tuh preminya yang terkumpul, 1,750. Tapi Bapak Ibu bisa dapat bonus 1 juta. Ya, 1 juta lebih ya misalnya ya, 1,2 kadang-kadang 1 juta. Kita tahu 1 juta lah. Itu aja udah 50% lebih bonus yang Bapak Ibu dapat dari premi yang terkumpul, ya. Kalau bayar tahunan lebih unggul lagi. Dapatnya lebih daripada 50%. Ya kan? Kalau di luar sana, ya kan, dengan nominal premi 1.750 itu hanya dapat 30% bonusnya. 30%. Itu pun tergantung perbandingan premi ya sama top up itu berapa, teman-teman. Ya.
Kadang-kadang 30% itu tidak sebanding dengan penghasilan yang Bapak Ibu dapat premi 1.750 itu dapat 1 juta itu. Kalau di tempat lain ya, dengan premi 1.750 itu bisa aja bonusnya itu tuh cuman 500.000 teman-teman setiap bulan. 500.000 aja. Jadi teman-teman harus lihat keunggulan ya dari program kita ya. Belum lagi ya, sistem kita itu tuh lebih mudah. Karena apa? Karena hanya perlu cari tiga pemain, teman-teman. Ya, hanya perlu cari tiga orang basis, ya. Maksudnya 3 jenderal lah, ya, 3 manajer lah menurut saya kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan tuh ibaratnya 3 manajer kaki tangan Bapak Ibu lah, ya, asisten, kayak gitu loh, ya, yang bisa Bapak Ibu ajak kerjasama membesarkan bisnis Bapak Ibu. Hanya perlu 3, ya. Kalau Bapak Ibu tergabung sama seorang leader yang luar biasa, dia punya teman banyak, Bapak Ibu kebantu nggak? Kebantu. Karena apa? Ya, kalau dia punya teman lebih daripada 3, Bapak Ibu kecipratan berkat, ya, kecipratan rezeki, karena orang tersebut akan ditaruh di bawah Bapak Ibu, ya kan? Jadinya di sini ini sistemnya itu tuh kerjasama gotong royong, bukan kaya-kaya sendiri, nggak bisa di sini. Kalau di luar sana kerja sendiri-sendiri, nggak ada tuh sistemnya bantu-membantu, nolong-menolong, nggak ada. Ya, uang saya, uang kamu ya uang kamu. Nggak ada ibaratnya, oh saya bantuin ya, cari, maksudnya saya kalau dapat orang ini, saya bisa kasih. Nggak bisa. Nggak bisa sistemnya model begitu. Di luar sana banyak sistem ya, yang intinya itu tuh kerja masing-masing Bapak Ibu. Ya, apalagi sistem yang ya modelnya itu tuh harus TikTok ya, ibaratnya pairing-pairingan itu loh, ya kan, binary yang model pairing-pairingan itu teman-teman hati-hati deh, saya bilang ya, karena itu yang sistem pairing kayak gitu ya, teman-teman nggak akan bisa makan bonusnya semua. Jadi kalau mereka ceritakan sistemnya bisa dapat uang miliaran, ya kan ya, itu tuh nggak ada terbukti sama sekali, nggak ada. Karena saya pernah diajak sistem begituan, kasih saya lihat, bonusnya itu sampai bisa berapa M, Bapak Ibu. Tapi nggak teruji sistemnya. Itu hanya ingin merekrut, ya kan, merekrut orang aja, ya kan, untuk masuk ke jaringan, ya kan, untuk masuk ke ibaratnya ke ininya dia lah, ya kan, ke tempatnya dia. Tapi setelah itu nggak ada buktinya Bapak Ibu, ya kan? Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya sistemnya nggak jalan. 2 tahun hilang. 2 tahun nggak ada. Kayak gitu loh. Sedangkan 3i kita ini sudah 6 tahun loh, Bapak Ibu, sudah mau masuk tahun ke-7 loh, Bapak Ibu. Kalau perusahaannya sih udah tua ya. Belum tentu teman-teman yang hadir di sini usianya sudah 46 ya. 46. Sedang perusahaan sudah usia 46 tahun, ya. Bapak Ibu ada yang belum lahir aja perusahaan CAR udah ada gitu. Jadi mau percaya yang perusahaan yang benar-benar sudah kredibilitasnya sudah terjamin, yang udah kita sistemnya udah teruji, atau teman-teman mau coba-coba di luar sana yang sistemnya itu tuh yang masih nggak ada buktinya menurut saya. Yang penting tuh bukti sistemnya itu tuh ada, teman-teman. Ya, Bapak Ibu. Jangan masuk ke sistemnya itu tuh orang lagi uji coba. Jadi kalian menjadi kelinci percobaan menurut saya. Kasian banget loh menurut saya kalau teman-teman yang ibaratnya tuh udah fokus di 3i yang saya lihat ya kan ya. Akhirnya terjerumus dengan kata-kata manisnya orang yang dia juga sendiri juga nggak tahu kayak gitu loh. Dia sendiri juga belum membuktikan, ya kan? Jadinya menurut saya itu tuh jalankan apapun ya, kalau kita seriusin ya, kalau niatnya kita benar ya,
kita jadikan dulu ya satu, fokus satu dulu. Kayak teman-teman lihat lah ya kan, kemarin kan ada juara Olimpiade ya, Olimpiade bulu tangkis ya, Indonesia dapat emas ya, piala emas ya. Nah itu namanya siapa ya? Kok jadi lupa. Namanya siapa Pak Fran? Geisha ya, apa Geisha apa siapa gitu ya? Ya, menurut saya itu mereka berlatih nggak setahun 2 tahun loh teman-teman, Bapak Ibu. Itu mereka nggak mungkin, saya hari ini 2 tahun ini, 3 tahun saya fokus lah bulu tangkis. Habis itu gue ganti lagi tenis meja, gue ganti lagi deh sepak bola, saya ganti lagi deh apalah ya kan, olahraga apalah ya kan. Mana bisa dia bisa dapat prestasi bulu tangkis di Olimpiade, Bapak Ibu, nggak mungkin. Itu dia jatuh bangun latihan bulu tangkis itu saya yakin dengan tetesan air mata, dengan penderitaan, teman-teman. Teman-teman jangan lihat enaknya dia sekarang dapat emas, ya, dapat rumah, dapat apa dari negara. Tapi perjuangan mereka itu tuh berat. Jadi teman-teman jangan maunya itu tuh melihat sesuatu itu, oh bagusnya, indahnya. Tapi teman-teman juga harus lihat prosesnya, ya kan? Progresnya gimana, kayak gitu loh. Ya kan? Semua orang itu ada prestasi itu ada harga yang harus dibayar. Jadi jangan kita itu melihat sesuatu maunya tuh oh instannya, indahnya, ya kan? Giliran ketemu, ya kan? Kerikil, giliran ketemu pencobaan, ujian, ya kan? Lari, ya kan? Gimana kita mau jadi pemenang? Kayak gitu loh. Seorang pemenang itu tidak akan melari dari kenyataan. Ya kan? Hadapi kenyataan yang ada di depan mata gitu. Karena kenyataan itu, proses itu untuk kita itu belajar, ya kan? Kalau tanpa penolakan, ya kan? Tanpa tanpa ujian, ya kan? Tanpa dicaci maki orang, ya kan? Atau tanpa kita diomongin orang, apa difitnah orang atau di apa, ya kan ya? Kita kan nggak akan menjadi sesuatu, kita juga nggak akan belajar sesuatu, ya kan? Justru dari proses itulah, ya kan? Jatuh bangun kita melalui air mata lah, melalui penderitaan lah, itu tuh semua sementara, teman-teman. Nggak usah takut. Proses itu tuh tidak permanen, ya. Semuanya tuh akan kita lewatin, ya. Kalau kita itu sabar, ya. Kita sabar, kita tekun, ya, dan kita benar kerjainnya, ya. Bapak Ibu pasti akan melihat semuanya itu akan indah pada waktunya, ya. Bukan indah pada waktunya kita nggak kerja ya, kita kerja ya, kita usaha ya kan ya, kita proses, kita jalanin aja ya kan, jangan mengeluh ya kan, jangan bersungut-sungut dan jangan bertanya pada Tuhan, kenapa nasib saya begini, kenapa saya harus jalanin hidup begini, jangan mengasihani diri sendiri Bapak Ibu. Intinya ya, kerjakan saja ya kan, kerjakan saja dan kita niat yang benar kita kerjakan, jangan menipu ya kan, ngomong aja apa adanya, jangan menutupin sesuatu, jangan mencelakakan orang lain ya, jangan mengambil keuntungan ya kita dan tidak pedulikan orang lain, pasti hidup kita itu akan berjalan dengan baik ya, pasti kita akan sukses, pasti kita akan diberkahi ya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Mungkin itu aja Pak Fran yang ingin saya jelaskan ke teman-teman pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan buat Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melangkah mantap di 3i. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Baik. Nah, teman-teman tadi udah dapat banyak ya di awal-awal Bu Mei cerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada di 3i, lalu juga ada tips-tips tadi ya dari Bu Mei ya, supaya teman-teman punya keteguhan hati untuk menjalankan bisnis ini
dan tidak terombang-ambing nih dengan angin-angin di luaran sana yang kalau kena angin lama-lama harus kerokan gitu ya, masuk angin jadinya. Oke, supaya lebih puas lagi teman-teman dikasih kesempatan 2 pertanyaan deh ya. Saya akan coba pick 2 pertanyaan dari teman-teman, cepet-cepetan. Siapa yang nanya duluan, yang berkualitas pertanyaannya yang sesuai dengan apa yang disampaikan, boleh tanya. Kalau bisa seputar hal-hal yang tadi di awal ya. Silakan dikasih waktu 3 menit deh ya. 2 orang penanya nih, yang duluan, yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Mei di awal ya tentang kelebihan-kelebihan 3i Networks nih. Oke, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. 2 orang penanya dari Zoom aja deh ya, yang YouTube beralih dulu ke Zoom, cepet-cepetan masuknya. Ditunggu nih teman-teman, ayo mumpung ada waktu dan kesempatan ya, sambil nunggu pertanyaannya teman-teman, sedikit pesan sponsor ya, bahwa teman-teman penting banget untuk ajak anggota timnya masuk ke kelas-kelas online seperti ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun jaringan ya. Teman-teman harus efisien nih dalam menggunakan waktu. Kan katanya sibuk ya, ibu rumah tangga sibuk dan lain sebagainya gitu ya. Bapak-bapak juga sibuk gitu ya. Oke, ini kayaknya udah ada yang masuk nih. Coba kita lihat nih. Proses ini saya skip dulu pertanyaannya yang lebih menjurus ya, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Jaringan ya, pertanyaan jaringan nih. Oke, belum nih ya. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin masih yang sifatnya nontonnya sendirian gitu ya, harus mulai belajar dirubah nih ya, untuk bangun timnya dengan undang mereka ikut pertemuan seperti ini. Supaya sambil teman-teman belajar, anggota tim teman-teman juga ikut belajar. Wah, ini jadi pangkat 2 gitu ya, 2 kali lipat nih. Oke, nah ini ada dari, oke ini boleh masuk lah ya, dari Pak, mana nih tadi? Pak Faiz ya? Pak Faiz, lalu Pak Dodi. Oke, 2 ini aja pertanyaannya saya pilih ya. Pak Faiz Purwokerto bertanya kepada Ibu Mei, setelah 5 tahun apakah nasabah masih dikenai biaya akuisisi? Dan mungkin sedikit Bu Mei kasih bumbu juga kelebihan akuisisi di 3i, di CAR ya, untuk produk kita yang Caring Promise ini, ketimbang dengan mungkin akuisisi yang umumnya di luaran sana kebanyakan seperti apa. Itu dulu deh Bu Mei, nanti berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan Pak Dodi Kusuma. Silakan Bu Mei. Ya, makasih Pak Fran. Pak Faiz ya, Pak Faiz ini saya mau jelaskan ya, biaya akuisisi di perusahaan CAR ini itu lebih kecil dibandingkan perusahaan asuransi lain. Ya, saya sudah lihat ya perbandingan akuisisi dari perusahaan lain dibandingkan CAR itu lebih kecil. Dan akuisisi di CAR itu hanya dikenakan 5 tahun. Itu akuisisi ya, 5 tahun dikenakan. Dan itu total akuisisinya kalau nggak salah tahun pertama kan 60, tahun kedua 25 ya, tahun ketiga kan kalau nggak salah 10, ya tahun keempat kelima kan 555 ya. Jadinya itu dibanding, makanya kenapa nilai tunai kita, nilai investasi kita itu tuh lebih besar ya, karena nilai akuisisi kita kecil, Pak Faiz ya. Jadi kalau tempat lain itu ya akuisisinya besar, jadi nilai tunainya nggak kelihatan, Pak Faiz. Nah, itu perbandingan akuisisi yang saya tahu ya, Pak Faiz ya. Jadi akuisisi dikenakan hanya 5 tahun, tapi biaya asuransi, kan kita ada manfaat asuransi ya. Nah, itu biaya asuransi itu selama Bapak Ibu punya polis masih aktif di CAR, itu kita tiap bulan harus bayar biaya asuransi. Ya, kalau enggak ya perusahaan bisa bangkrut ya. Kalau perusahaan enggak untung ya perusahaan enggak akan bertahan lama, teman-teman. Jadinya menurut saya ya wajar seperti Bapak Ibu ya di rumah ya kan menerima manfaat listrik, air ya. Pasti Bapak Ibu harus bayar dong setiap bulan listrik air itu, benar enggak? Ya kan? Nah, jadi seperti CAR ini, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan manfaat asuransinya,
Ya selama Bapak Ibu masih hidup, ya kan ya biaya asuransinya tetap berjalan. Tapi biaya akuisisi di CAR hanya 5 tahun. Itu aja Pak Fran. Oke, baik. Dan tentunya mungkin sedikit menggarisbawahi bahwa biaya akuisisi itu mungkin yang terkait dengan pembayaran premi itu tadi ya, Bu Mei ya. Iya, iya. Jadi otomatis memang terbatas hanya di 5 tahun karena kita bayar preminya juga 5 tahun, begitu ya Bu Mei ya? Benar-benar. Oke, baik. Semoga Pak Faiz ya terjawab begitu. Jika mungkin ada yang kurang, nanti bisa ikut kelas produk ya hari Kamis. Nanti mungkin ada tanggal mainnya juga. Lalu pertanyaan kedua, tadi kita pilih dari Pak Dodi Kusuma, Probolinggo nih, Bu Mei, dengan banyak kelebihan 3i Networks ya, PT AJ Sentral Asia Raya. Masih banyak yang ragu nih, Bu Mei. Nah, tipsnya untuk menegaskan kepada calon mitra supaya yakin pada Car 3i Network bagaimana? Mungkin salah satunya suruh ikut 3ILC ya. Pesan sponsor. Ya, gimana Bu Mei? Pak Dodi ya tadi ya Pak Frans ya. Ya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan nih Bapak nggak bisa meyakinkan secara sendiri ya, tidak bisa meyakinkan nasabah Bapak, ya benar seperti yang Pak Fran bilang, ya Bapak giring masuk ke 3ILC ya, masuk ke 3ILC, biar dia masuk ke 3ILC kan dia lihat dong partisipan yang hadir kan banyak nih, ya kan? Nah, jadi dengan mata dia melihat sendiri penjelasan dari di 3ILC ini dan dia dia melihat langsung orang yang udah sukses ya dan orang yang menceritakan tentang bisnis program 3i ini ya dengan sendiri dia pasti hatinya akan tergerak gitu dan dia melihat sendiri kan dia pasti akan tergerak dan mindsetnya kebuka mungkin ya biasanya ya kita itu nggak bisa closing nih ya Pak Fran ya. Biasanya kita nggak bisa closing, nggak bisa yakinin orang itu. Karena kadang-kadang dari diri kita sendiri juga ya. Dari diri kita sendiri juga pada saat menjelaskan program 3i ini kita belum paham kayak gitu loh, belum paham dan kita sendiri belum menguasai benar-benar menguasai ya. Jadi pada waktu menawarkan program ini ya pada waktu menjelaskan program ini kita tidak menawarkan apa yang dia butuhkan ya tapi teman-teman hanya berpikiran ingin closing dia gitu loh ya ingin closing dia tapi teman-teman tidak menggali kebutuhan dia itu yang sering saya ketemuin ya kita itu ya kayak kita ini mau menawarkan apapun yang saya bilang kita itu harus menyentuh hati orang tersebut bahwa dia itu tuh kita itu menjelaskan ini tuh menyentuh ke hatinya bahwa ini tuh penting buat hidupnya dia kayak gitu loh. Kalau dia nggak butuh, ngapain dia mau join di program 3i? Ya, justru kita harus tahu kebutuhannya dia dulu. Dengan tahu kebutuhannya dia, permasalahannya dia, ya problemnya dia, jadinya kita itu jangan to the point. Bu, ya, tahu nggak program 3i? Bu, tahu nggak CAR? Ya dia pasti langsung nolak. Karena apa? Bapak Ibu datangnya itu kayak mau jualan kayak gitu. Oke. Nah, itu Pak Fran. Karena kebanyakan saya lihat itu tuh kita itu ke nasabah itu seperti mau jualan kayak gitu loh. Kalau kita seperti orang mau jualan, ya, orang tahu kita jualan, pasti dia akan langsung nolak, langsung tutup pintu. Karena apa? Kita belum open mindset-nya dia, kita langsung ke to the point kayak gitu. Buka mindset dulu kayak gitu loh Bapak Ibu. Ya, buka mindset dan cari kebutuhannya dia, ya kan? Cari permasalahan hidupnya dia dulu nih. Seperti dia nih, ya kan, tukang bangunan. Kita harus tahu dia penghasilan sebagai tukang bangunan ini permasalahan problem hidup dia apa? Kita tuh datang mau mengubah hidupnya dia gitu loh, Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Harus datang sebagai solusi intinya. Baik, untuk Pak Dodi ya, semoga terjawab ya. Harus menjual sesuai dengan kebutuhannya ya.
ya, memberikan solusi. Semoga puas. Tapi jika ingin nambah nanti boleh nambah ke pengundangnya masing-masing ya. Oke, karena sudah 2 pertanyaan yang dibacakan dan sudah terjawab juga ya. Oh, ini ada satu yang sepertinya ekstra bonus nih, Bu Mei. Mungkin ini pertanyaan lanjutan, tapi kayaknya bagus banget nih kalau kita jawab singkat saja ya, Bu Mei. Pak Faizin lagi nih berkaitan dengan biaya akuisisi dan biaya asuransi itu bedanya di mana sih, Bu Mei? Supaya menambah wawasan sedikit nih. Karena kan Bu Mei juga kan pengalaman di asuransi sudah cukup lama ya. Jadi kalau biaya akuisisi itu peruntukannya fungsinya untuk apa, dan biaya asuransi itu lebih kepada apa, dan kenapa dua biaya ini perlu ada nih Bu Mei? Mungkin supaya menambah wawasan sedikit nih. Gimana Bu Mei? Oke, Pak Faiz. Biaya akuisisi itu ya Pak Faiz ya, itu biaya akuisisi itu untuk ya biaya operasional perusahaan ya, biaya operasional perusahaan ya, sama ada biaya untuk bayar bonus agent, bonus agent. Nah, itu ada di dalam biaya akuisisi tersebut. Kalau nggak ada biaya akuisisi, perusahaan nggak mungkin mau bayar bonus untuk kita sebagai agent yang memperkenalkan bisnisnya ke masyarakat ya. Kayak ibaratnya biaya akuisisinya itu tuh untuk biaya-biaya bayar operasional ya kan, dia kan pasti ada biaya operasional sama biaya agent, komisi agent. Kan kita ini kalau kenalkan teman-teman ya, kenalkan saudara atau kenalkan siapa di luar sana, kan kita dapat bonus. Karena program kita ini kan ada program ini ya, dapat bonus dari perusahaan, ada jenjang karirnya. Nah, jadi bonus-bonus itu diambil dari mana? Ya dari biaya akuisisi, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi perusahaan itu sudah perhitungkan ya, perhitungkan dengan aktuarianya dengan benar, supaya apa? Supaya perusahaannya akan bertahan lama. Ya, berjalan lama. Nah, itulah yang membuat perusahaan CAE itu bisa berjalan lama ya, karena dia sudah memperhitungkan kayak gitu loh. Nah, jangan sampai bocor ya, jangan sampai bocor asal-asal membagi bonus ya, akhirnya perusahaan rugi. Ya, teman-teman kena imbasnya jadinya. Perusahaan nggak akan jadinya bisnis kita nggak akan berjalan lama kayak gitu loh. Jadi biaya akuisisi itu ya biaya untuk bayar agent sama biaya operasional perusahaan ya. Nah, kalau biaya asuransi itu ya untuk bayar biaya proteksi kita itu Bapak Ibu. Nah, biaya asuransi itu ya disesuaikan dengan umur kita masing-masing ya. Ya lebih muda ya lebih murah dikit lah ya. Karena proteksi kita kan tidak sebesar berapa. Seperti maksudnya kita beli asuransi yang ratusan juta kan biaya asuransinya kan mahal juga. Sehingga ya tergantung Bapak Ibu mau arahnya kemana. Kalau Bapak Ibu mau arahnya mendapatkan manfaat asuransi sebesar-besarnya, ya jangan mengharapkan melihat nilai investasi, nggak ada. Ya, jadinya Bapak Ibu harus tahu perbedaannya kalau nilai tunai besar karena apa? Karena manfaat asuransinya kecil kayak gitu loh. Tapi kalau manfaat asuransinya kita perbesar, ya nilai investasinya ya nggak ada, nol. Oke. Baik, semoga Pak Faizin tercerahkan dan juga mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan serupa ya. Jadi perlu belajar juga lebih dalam nih teman-teman mengenai produk supaya, karena topik yang sangat menarik, mungkin perlu sesi tersendiri untuk mengupas. Nanti ada segmennya tentunya ya. Namun tadi Bu Mei sudah jelaskan juga akuisisi memang untuk biaya-biaya operasional dan marketing, sedangkan biaya asuransi itu agar untuk membiayai proteksi itu sendiri ya, dengan mungkin mirip konsep sosial atau gotong royong gitu ya, sama-sama begitu ya. Oke. Terima kasih Bu Mei dan teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf tidak bisa semuanya ya, waktu terbatas sekali, tetapi mudah-mudahan bisa menjawab sedikit banyak kebutuhan teman-teman tentang apa sih bedanya, keunggulannya gitu ya, Tri Network, dan juga sedikit tanya jawab dari Bu Mei Lani Lei ya pada malam hari ini.
Bu Mei, kita akan akhiri sesi ini. Mungkin ada mau sedikit sampaikan penutup mungkin kepada teman-teman sebelum kita close benar-benar nih. Dikit aja. Terima kasih Pak Fran, terima kasih Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di 3i Live Channel. Saya hanya ingin kasih ini ya penutup sedikit bagi teman-teman yang mungkin malam hari ini ya Bapak Ibu yang diundang sama saudara lah, sama temen lah, sama sahabat lah, siapalah ya kan ya, yang belum join, terutama yang belum join ya di bisnis 3i ini ya, saya harapkan ya semoga teman-teman yang belum join bergabung ya di bisnis 3i ini bisa ambil keputusan cepat-cepat bergabung karena sangat disayangkan sekali ya kan kalau kita lewatkan kesempatan ini karena program 3i ini sangat bagus sekali ya, kita bisa mendapatkan banyak kelebihan ya. Selain kita bisa punya yang seperti tadi saya ceritakan, punya investasi, ya bisa punya proteksi, bisa punya bisnis ya di dalam satu program ini dan perusahaannya juga maksudnya sudah kualitas kredibilitasnya bagus ya dan teman-teman juga memasarkan produknya dengan mudah dan sistemnya simple ya. Saya harap ya teman-teman yang belum join segera join, jangan lewatkan kesempatan ini karena orang yang mengundang teman-teman pada malam hari ini atau Bapak Ibu yang diundang sama temennya ya kan ya, itu mereka sangat peduli ya sama masa depan Bapak Ibu ya, sehingga mereka ingin ya karena mereka merasa kebahagiaan, mereka merasa diberkati ya kan melalui bisnis 3i ini. Sebenarnya mereka ingin memberkati Bapak Ibu lagi sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya. Karena mereka sudah merasakan pasti mereka bercerita kan sama teman-teman dekatnya karena mereka ya mau teman-temannya juga mengalami perubahan hidup seperti mereka ya kan. Jadi yang belum bergabung ya saya harap ya coba ambil keputusan secepat-cepatnya ya, jangan lewatkan kesempatan ini karena setahun lewat setahun itu cepat Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menyesal ya nantinya karena kita melewatin banyak kesempatan. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, kita bisa bekerja, berusaha, ya kan, bisa mendapatkan sesuatu melalui program 3i ini. Ayo kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu nggak usah takut, Bapak Ibu tidak berjalan sendiri ya. Bapak Ibu akan dibantu sama ya orang-orang yang sudah profesional juga di bisnis 3i ini. Salah satunya seperti Pak Fran, Pak Sandy, banyak lagi ya, kron-kron lainnya juga ada Pak Afria, Pak Sarno, ya kan? Sama mungkin ada Pak Arya Wirajaya, Pak Arya Setiaki, belum lagi banyaknya leader-leader yang hebat ya. Sampai saya juga ini sangat terkagum-kagum ya dengan bisnis 3i ini karena rasa kekeluargaannya itu tuh lebih kental menurut saya ya. Saya sangat mencintai bisnis 3i ini karena ya salah satunya yaitu ya bisnis ini sangat bisa memberkati banyak orang. Itu aja Pak Fran. Semoga teman-teman juga bisa seperti saya menjadi berkat untuk banyak orang. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Melina Lei dan kita semua tentunya ya yang sudah mengikuti acara hari ini kurang lebih selama 1 jam ya. Appreciate kepada teman-teman yang mau belajar, antusias ya, yang tetap komitmen dan konsisten, tidak keluar ruangan begitu ya. Dan tentunya ke depannya teman-teman perlu mengundang teman-teman anggota tim lainnya lebih banyak lagi. Dan mohon maaf sekali bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya atau komentarnya tidak dibacakan begitu ya karena waktu sangat terbatas. Tetapi pastinya teman-teman juga bisa meninggalkan kesan-kesannya, komentar-komentar positif melalui YouTube 3i Live Channel. Dan jika teman-teman merasa ini bagus ya, tentunya teman-teman bisa menggunakan siaran ulangnya juga, videonya dimanfaatkan juga ya, karena ini era digital teman-teman ya, baik siaran langsungnya maupun siaran ulangnya, teman-teman bisa pakai sebagai alat untuk membangun jaringan. Ini benar-benar harus
dibudayakan ya, dibangun tradisi ke arah sana. Ya, bukan hanya satu momen ini saja yang teman-teman bisa pakai. Oke. Dan untuk menutup acara ini, teman-teman semuanya, kita akan lihat jadwal pengumuman TriILC selanjutnya untuk Selasa siang besok berikut ini. TriILC akan hadir kembali besok ya teman-teman ya, hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ya, dengan meeting ID Zoom yang sama. Boleh dicatat ya, selalu sama meeting ID-nya, dan juga bisa ditonton melalui TriILF Channel. Tapi diprioritaskan, diharapkan teman-teman biasakan masuk ke dalam Zoom, karena Zoom ini sekarang sudah, teman-teman sudah tahu ya, semua banyak yang pakai ya. Oke, kemudian untuk next pengumuman berikutnya adalah teman-teman bisa catat ya, jadwal rutin TriILC online setiap hari kecuali hari libur nasional. Dicatat ya supaya nggak lupa, jadi nggak sering-sering tanya begitu ya ke upline-nya ya. Dicatat, ditangkap layarnya, di capture, di screenshot, bagikan ke anggota timnya. Saat ini jadwal tetapnya adalah hari Senin sampai Sabtu. Selasa, Rabu, dan Jumat teman-teman bisa ikuti untuk presentasi ya. Jadi disediakan fasilitas presentasi supaya teman-teman bisa undang prospek begitu ya. Sedangkan hari Senin dan hari Sabtu teman-teman bisa gunakan untuk media pembinaan seperti malam hari ini ya. Bagus untuk mereka yang sudah bergabung. Lalu teman-teman juga mendapatkan menu marketing plan ataupun produk setiap hari Kamis ya, jam 2 siang. Pastikan teman-teman setiap kali acara sudah dipersiapkan sebelumnya, mengundang baik anggota timnya maupun prospek ke kelas masing-masing yang sudah disediakan. Baik, jika sudah, bagikan ke anggota timnya, dan sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Selamat malam dan go Kron.